Pemirsa Mutiara Iman, Bapak Ibu Majelis Taklim Al-Hijrah KUA Kecamatan Nusa Diwe yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi sama-sama kita mengikuti kajian atau penjelasan dari Ustazah tadi tentang urgensi atau pentingnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminah Latukonsina. Saya dari Majelis Taklim Al-Hijrah KUA Nusa Diwe. Pertanyaan, Masya Allah, materi yang disampaikan Ustazah itu Masya Allah sangat bagus. Bahwa Quran itu pedoman kita yang harus kita imani, harus kita amalkan, harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang kita temui di lapangan itu banyak saudara-saudara kita muslim yang tidak tahu membaca Al-Quran. Tolong mohon penjelasannya tentang hal ini benar dapat mendapatkan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Menanyakan tentang bagaimana kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sekarang banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Untuk menjawab pertanyaan ini kita langsung saja kepada Ustazah. Ustazah, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, di kalangan kita, dalam kehidupan kita, kemasyarakatan kita, ternyata banyak orang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kita juga heran, tidak bisa baca Al-Quran, gimana ibadahnya? Iya kan? Nah, itu adalah sebuah kerugian besar. Bahkan sepertiga dunia adalah kehilangannya. Dia telah kehilangan sebagian besar dunia. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran adalah orang yang rugi. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran, satu huruf saja kita dapat pahala. Bagaimana kita baca Al-Quran, ayatnya, juznya sampai selesai. Betapa banyak pahala yang kita raih dalam membaca Al-Quran. Bukan kata saya, ibu-ibu, tapi kata Rasulullah. Man qara'a harfan minal Qur'ani kana lahu ajaru. Wala aqulu alif lam mim harfun, innama aqulu alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Siapa di antara umatku membaca satu saja huruf Al-Quran, baginya pahala. Dan saya, kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Kita belajar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, itu adalah ucapan Allah, firman Allah. Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana mendapatkan petunjuknya? Nah, nanti ketika kita memiliki masalah, kita curhat kepada Allah melalui sholat. Jadi kita komunikasinya hanya sepihak. Allah berbicara kepada kita melalui Al-Quran, kita tidak tahu, kita tidak bisa membacanya. Kita hanya dari kita kepada Allah. Maka untuk adilnya kita harus bisa membaca Al-Quran. Ada yang bertanya kepada saya, salah satu anggota majelis taklim, Ustazah, usia saya sudah 60-an tahun, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Apakah saya masih bisa membaca Al-Quran? Masih, Bu. Tidak pernah ada kata terlambat dalam belajar Al-Quran. Kalau hari ini kita tidak membacanya, terus kalau kita mau mengajarkan anak-anak kita, gimana caranya, Bapak Ibu? Ibu dan Bapak saja tidak bisa, gimana anaknya? Karena itu kita galakan membaca Al-Quran. Walaupun satu lembar atau setengah lembar, kita wajib membacanya. Demikian Ustadz. Terima kasih Ustazah untuk jawabannya, dan saya pikir jawaban itu sudah langsung mengenah bahwa pentingnya Al-Quran bagi kita, karena sholat itu di dalamnya kita membaca Al-Quran.
bagaimana kita akan melaksanakan sholat dengan baik apabila kita tidak bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya, mungkin bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami berikan kesempatan. Silahkan untuk. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Apridani Siolimbona dari Majelis Taklim KUA Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe. Baik, di sini saya mau tanyakan terkait dengan masalah Al-Quran. Dan pertanyaan saya adalah, apa kira-kira fungsi dan manfaat Al-Quran itu bagi kehidupan kita sehari-hari? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Baik, Ustazah, kami persilakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Dani. Ya, silakan. Ya, baik. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita, sebagaimana di awal tadi saya jelaskan bahwa yang pertama adalah petunjuk, hudal yang dibacakan. Inna hadzal Qur'ana yahdi, sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk. Yang kedua adalah pembeda, namanya Al-Furqan. Itu adalah membedakan yang baik dan yang buruk, membedakan yang halal dan yang haram, membedakan semua yang Allah gariskan kepada kita. Selanjutnya, apa fungsi Al-Quran selanjutnya? Al-Quran itu juga menjadi penyembuh bagi hati yang duka. Di saat hati kita ragu, bimbang, kecewa, sedih, kita baca Al-Quran. Iya kan? Dalam Al-Quran kan dijelaskan, wa nunazzilu minal Qur'anu ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sesungguhnya apa-apa yang kami sampaikan di dalam Al-Quran itu adalah penyembuh, penyejuk hati bagi mereka yang ingin mencari kebaikan. Jadi fungsi Al-Quran itu banyak, termasuk menjelaskan kepada kita untuk bagaimana sabar, mengendalikan emosi kita, menjadikan kita lebih rendah hati. Kalau misalnya di dalam Al-Quran contoh, ini baru dalam aspek kejiwaan kita, belum aspek kehidupan kita. Jadi dalam Al-Quran itu ayat tentang ibadah itu sangat sedikit. Sholat, zakat, haji. Kalau kita hitung itu hanya puluhan atau mungkin sedikit. Tapi kalau kita baca tentang fenomena alam, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu lebih banyak. Kenapa? Karena Al-Quran itu pedoman hidup dalam bermasyarakat, bukan sekedar dalam beribadah. Jadi ketika kita baca Al-Quran, sudah mencakup semua kehidupan kita. Begitu, Ustaz. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustazah sudah sangat membuat kita bisa mengerti bahwa memang memahami Al-Quran ini sangat penting. Bahkan Al-Quran itu merupakan pedoman hidup kita. Dan kita sudah berada di penghujung sesi yang kedua ini. Nanti kita akan berjumpa kembali di sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan pada saat ini.